Oke, halo semuanya, ketemu lagi. Guys, gue habis datengin acara peluncuran smartphone terbarunya Vivo tadi, yaitu Vivo V19. Dan ini kebetulan udah gue pegang produknya. Gue biasa ya, kalau di channel gue pengen bahasnya tuh sepemakaian hari-hari teman-teman sebelum ngebeli atau pas udah lagi pakai Vivo V19 itu kayak gimana. Dan yaudah, ini gue mau cerita pengalaman gue tadi baru megang sebentar aja Vivo V19 ini. Dan yaudah, kita langsung mulai aja bahas dari boxnya dulu. Oke guys, nih boxnya tuh kayak gini ya, dominan warna biru navy atau biru dongkar. Di bagian depannya kelihatan tulisan Vivo V19 gede banget kayak gini, sama ada siluet HP-nya nih, yang ada efek-efek kayak pelangi gitu loh kalau kita goyang-goyang kayak gini. Terus ini juga ada tanda punch hole-nya nih di sebelah kanan atas layar handphone ya, kecil banget nih. Di kiri atas ada logo Vivo, sama di kanannya ini ada kapasitas storage yang gue pegang, ini RAM-nya 8GB dan internal storage-nya tuh 256GB. Di atas sama di bawah nggak ada apa-apa, di kiri sama di kanan ada logo Vivo aja. Nah, terus di bagian belakangnya ini ada key point selling mereka. Dimulai dari yang kiri ini ada tulisan 32 megapiksel front kamera. Kamera depannya 32 megapiksel nih. Terus yang bagian tengah ini ada tulisan Super Night Selfie. Oke, jadi handphone ini punya fitur night mode tapi juga untuk kamera depannya nih guys. Terus yang sebelah kanan ini ada 48 atau 48 AI quad kamera. Jadi kamera belakangnya ada 4. Dan ini kebetulan kalau baca keterangan di sini nih, gua lagi pegangnya tuh yang warna biru sih. Istilahnya Vivo tuh Arctic Blue. Ada juga sebenarnya warna putihnya. Dan kalau bahasanya si Vivo sih namanya Crystal White kalau yang putihnya gitu guys. Oke, lanjut lagi. Isi di dalamnya ini kita ada kotak lagi. Nah, ini tuh isinya adalah jelly case transparan. Ada kabel data nih. Kabel data USB biasa tuh USB-C. SIM card ejector, dan nih buku manual petunjuk penggunaan dan garansi yang biasanya nggak pernah dibaca. Oke, habis itu nih dia HP-nya. Jujur nih HP-nya udah gua nyalain sih, udah gua install beberapa aplikasi juga buat ngetes awal-awal ya. Nih warna birunya kayak gini. Terus ada lagi apa nih, stiker IMEI. Terus nih dapat earphone juga, sama ini kepala charging yang 18 watt. Dan udah mendukung dual engine fast charging, kalau istilah fast chargingnya si Vivo kayak gitu ya. Dah, itu aja sih. Sekarang kita fokus bahas HP-nya. Nih gua rapin dulu. Oke, ini dia guys HP-nya. Dan kalau ngeliat layarnya ya, tuh fingerprintnya cepet banget. Sini nih guys. Tuh, paling eye catching banget ya kamera depannya tuh. Ini tuh mereka si Vivo namainnya tuh Ultra O Screen. Dan ini buat gue pribadi menjadi bagian paling eye catching sih dari layarnya si Vivo V19 ini. Karena kan kalau pengalaman gue pribadi ya, gue tuh pernah pakai handphone lain yang punya kamera depannya juga sekecil atau ya istilahnya punch hole ataupun tompel kayak gini ya. Tapi si Vivo V19 ini paling kecil sendiri sih. Hitam-hitam di tepian frame kamera depannya ini tuh tipis banget gitu. Dan ternyata pas gua cek, gua ngebaca di webnya, ternyata ukurannya itu cuma 2,98 mm guys. Terus sorry nih awal-awal langsung ngomongin kameranya, soalnya ya paling eye catching banget kayak yang tadi gue bilang ya. Terus kalau lebih lanjut lagi soal layarnya, si Vivo V19 ini tuh pakai layar Super AMOLED 6,44 inci, punya rasio tuh 20:9. Fingerprintnya juga ada di layar nih tuh. Dan ini karena ya panelnya pakai Super AMOLED. Dan anyway, Vivo V19 ini udah dikasih anti gores bawaan sih guys. Terus nih ya, kalau teman-teman perhatiin, lihat deh, layarnya tuh gue ngerasa kayak adil aja simetrisnya. Bezel kiri, kanan, atas, bawahnya tuh kayak sama aja kelihatannya ya. Iya nggak sih? Kalau mata gue sih ngeliatnya gitu guys. Rapih gitu, rata. Apalagi gue lagi pakai wallpapernya nih, yang bisa ngumpetin si punch hole-nya atau kamera depannya. Tuh. Terus kalau ngomongin dimensi keseluruhan bodinya nih, gua masih bisa bilang handphone ini atau Vivo V19 ini tuh terbilang compact. Soalnya ini di tangan gua aja, jari jempol sama telunjuk gua tuh masih ketemu gitu loh. Jadi jangankan jempol sama jari tengah, sama telunjuk aja masih ketemu tuh. Jadi ya gue bisa bilang ini ya compact sih. Ngomongin interface bodinya, di sebelah kanan ada tombol volume sama power. Terus di atas cuma ada mikrofon aja. Terus di kiri ada slot SIM card yang ini tuh dedicated 3 slot. Di bawahnya ada jack audio, mikrofon, port type C, sama single speaker. Nah untuk slot SIM cardnya nih, gue buka dulu ya, biar kelihatan langsung. Tuh guys, 3.
Terus lanjut lagi soal backdoornya sendiri. Nah, ini Vivo V19 make bahan polikarbonat atau masih plastik. Nah, habis itu kita lanjut bahas prosesornya nih. Nah, ini udah gua install AIDA 64, jadi bisa kelihatan juga kalau prosesornya si Vivo V19 ini pakai Snapdragon 675 AIE ya, yang dipaduin sama GPU Adreno 612. Dan ini setelah gua tes Antutu, alhamdulillah masih bisa keinstall. Dia dapat skornya tuh lumayan gede, 236 ribuan sih guys, tuh ya. Nah, jadi dengan paduan RAM 8GB juga, ini tuh gue bisa bilang udah lebih dari cukup buat pemakaian tahun 2020. Jadi buat pemakaian ke depan tuh gue bisa jamin sih ini lebih aman. Terus multitasking juga lancar jaya sih dari tadi nih. Gue pindah-pindah aplikasi juga nyantai-nyantai aja. Dan info juga buat teman-teman, sebenarnya nih Vivo V19 ini tuh ngeluarin dua varian ROM ya, atau internal. Jadi ada yang 128GB, ada juga yang 256GB yang kayak gue pegang sekarang. Intinya itu sih pilihan dari teman-teman aja sih, pengen ngambil yang varian 128 ataupun 256. Dan gue yakin kalau soal harga ya pastinya lebih murah atau lebih terjangkau yang 128GB. Tapi kalau buat gue pribadi sebenarnya 128GB juga udah cukup banget sih buat nyimpen banyak kayak foto, terus film-film di Netflix, sama beberapa aplikasi game yang sekarang tuh kayaknya udah makin gede aja. Kayak nanti nih ya, game ini nih, PUBG Mobile, kita coba di Vivo V19 ini. Nah, lebih lanjut lagi soal main game, si Vivo V19 ini punya fitur game booster yang dinamain Ultra Game Mode. Ini tuh ditandainnya setiap kalau kita main game itu ada tanda multi turbonya kayak gini guys. Nih misal gue masuk PUBG Mobile, tuh multi turbo. Terus muncul nih game assistant-nya. Fungsinya ya selain buat ngeboost game yang kita mainin, ini juga bisa buat ngeblok notifikasi sih sama call yang masuk atau telepon yang masuk. Jadi biar kita tuh nggak keganggu pada saat main gamenya. Dan selain itu, yang menurut gue paling manfaat dari multi turbo ini adalah dia tuh punya kemampuan buat mempercepat aplikasi. Mempercepat aplikasi yang kita buka dan juga bisa tetap ngedinginin handphone pada saat lagi kita mainin. Nih, cara setting gampangnya tuh kayak tadi nih ya, gue ulangin lagi. Teman-teman tinggal swipe aja dari bawah ke atas, terus cari menu ini nih, Ultra Game Mode. Kalian tahan aja. Tuh, di sini nih guys. Kalian setting-setting enaknya kalian aja. Oke, sekarang nyobain main PUBG. Nah guys, nyobain game PUBG, ini grafiknya tuh mentok di HD aja dengan frame rate-nya tuh high. Kalau di grafik smooth, frame rate-nya tuh bisa nyampe ultra. Tapi pas dimainin lancar-lancar aja dan gironya ini juga aman. Oke, sekarang lanjut ke Asphalt 9. Visual quality-nya gue bisa bilang biarin aja default bawaan guys. Jadi kalau dipakai default masih aman-aman aja kok dimainin. Kayak terakhir gue ngetes nih di light touch-nya atau enggak pakai aplikasi Real Drum, dan ini aman banget sih. Lihat aja nih ya guys.
Oke, sekarang bahas soal baterainya. Nah, Vivo V19 ini dikasih baterai sebesar 4500 mAh. Dan biasanya kalau seukuran gitu ya, gua tuh nyobain baterai yang 4500 itu cukup sih biasanya buat dipakai seharian. Dan kalau ditanya soal SOT-nya, jujur ya karena ini baru pegang, jadi gue belum tahu dapat berapa jam. Terus gue udah coba juga nginstal aplikasi PCMark dan hasilnya ini masih nihil, aplikasinya mungkin belum support ke handphone yang baru ini. Tapi kalau pengalaman gue biasanya kalau baterai 4500 ya, itu SOT-nya tuh bisa nyampe 5, 6, 7 jaman sih, tergantung pemakaian teman-teman. Dan gue udah cerita nih, tadi tuh gue iseng nyobain ngecas pakai casan biasa Android yang gue pakai ya. Gue ngecasnya pakai yang ada fitur PD atau power delivery. Nah, fitur dual engine fast chargingnya si Vivo V19 ini malah nggak jalan guys, baik pakai yang 30 watt ataupun yang portnya itu 60 watt, itu nggak jalan sama sekali. Nah, tapi pas gue nyobain pakai chargeran aslinya yang cuma 18 watt, ini tuh muncul tuh notifnya dual engine fast charging kayak gini. Jadi ya saran gue kalau temen-temen beli Vivo V19 ini casan aslinya dibawa-bawa aja buat kemana-mana gitu loh. Oke, hardware kelar, sekarang bahas softwarenya. Buat gue pribadi, gue nggak ada masalah sama sekali sama Vantage OS. Pemakaian sehari-hari wajar aja. Kayak yang dulu gue tuh sempat pakai Vivo V17 Pro dan ya udah biasa-biasa aja, enak-enak aja dipakai harian. Dan di Vivo V19 sekarang ini dia tuh udah pakai Vantage OS yang versi 10 berbasis Android 10 juga gitu. Di home screen buat ngecek notifikasi tinggal turunin aja dari atas, mau ke quick setting tinggal swipe aja dari bawah ke atas. Terus animasi sliding effect home screen juga tinggal ditahan aja home-nya kayak gini, terus muncul deh setting-settingannya tuh ya begini. Terus tombol navigasi juga kalau nggak mau ada tombolnya kayak gini tuh, alias swipe-swipe aja, semuanya juga ada settingannya tuh kayak gini. Terus buat yang demen dark mode di Vivo V19 ini juga ada guys. Terus bagian security-nya ini ada screen touch ID dan face access juga yang kerjanya tuh cepet kayak gini nih, teman-teman bisa lihat sendiri, aman pokoknya. Oke, terakhir bahas kameranya nih, bagian belakang dulu ya. Secara fisik, frame kameranya itu bentuknya kotak kekinian. Bump kameranya juga nggak ketebelan, aman menurut gua, sama bentuknya ini tuh slim frame kameranya. Lensa yang di atas ini adalah lensa 8 megapiksel super wide angle. Terus yang tengah ini adalah lensanya yang paling gede sendiri adalah 48 megapiksel AI rear kamera. Sama yang di bawah ini adalah lensa depth effect 2 megapiksel buat ngebantu kita kalau ngebikin bokeh jadi lebih rapi. Nah, di sebelah kanannya ini yang kecil sendiri adalah lensa super makro 2 megapiksel. Sama ada LED flash juga 1 biji aja di atasnya sebelah sini. Nah, buat videonya sendiri ini tuh bisa ngerekam sampai 4K 30 fps aja. Dan kalau mau 60 fps otomatis mentok resolusinya di 1080p aja. Oh ya, buat ngaktifin 48 megapikselnya teman-teman tuh pergi ke menu more di ujung paling kanan sini, sama yaudah klik aja tuh 48 megapikselnya. Menurut gua hasil jepretannya ini bagus ya, detail, terus juga di sektor warna tuh enak dilihatnya dan nggak lebay. Terus sama anti backlightnya sih oke. Sama foto malamnya ini bener-bener bagus sih, gue suka ngeliatnya karena dia juga punya fitur super night mode. Ngomongin fitur super night mode-nya tadi, nggak cuma di kamera belakangnya aja sih guys, ini kamera depannya juga punya fitur yang sama juga. Oke, jadi sekarang gue lagi ada di Honda Pradana, bengkel mobil sekaligus dealer juga kali ya. Gue mau ngambil mobil gue yang habis dibenerin. Kemarin tuh biasalah baret-baret, lecet-lecet bumper depan belakang, side skirt kanan kiri, dan yaudah. Mobil-mobil kayak gini banyak banget nganggur. Ambil satu nggak berasa kali ya. Banyak loh, lagi pada dijemur. Yang punya mana ini? Jadi selain punya fitur super night mode, sejatinya ini fitur-fitur kamera di Vivo V19 ini mirip-mirip kok sama seri-seri sebelumnya. Ada mode portrait, slow mo, panorama, air sticker, dan yang lain-lain. Teman-teman bisa lihat sendiri nih.
Oke, terakhir nih, insight gua buat Vivo V19 ini adalah pertama, bodi belakangnya ini tuh fingerprint magnet banget guys. Jadi enakan teman-teman tuh pakai aja softcase bawaan kalau suka risih sama ceplak-ceplakan tangan kayak gini. Yang kedua, kalau mau main game atau multimedia mau pakai headset, gue saranin sih orientasi landscape-nya tuh teman-teman balik aja. Soalnya kalau ngikutin defaultnya, tangan kita tuh bakalan keganggu sama posisi colokannya nih kayak gini. Yaudah guys, paling segini aja info yang bisa gue kasih untuk Vivo V19. Nah, HP ini sebaiknya kalian cop kalau nih ya, awal-awal kalian udah seneng sama fisiknya dulu nih. Kamera belakangnya ini frame-nya tuh udah kekinian, kotak, tapi juga dia bentukannya tuh slim sendiri gitu loh, kecil. Terus kamera depannya yang kayak tadi udah gue bilang, kecil banget juga kan. Terus handphone ini kalau ngomongin soal jeroan, ini ya bisa dibilang aman lah buat teman-teman pakai seharian. Kameranya juga bisa dibilang bagus. Untuk harganya sendiri, kalau varian yang 128 GB itu 4,3 juta. Dan kalau varian yang sekarang gue pegang yang 256 GB ini tuh harganya 5 juta kurang 1.000. Dan info juga untuk promo-promo lainnya teman-teman bisa baca di deskripsi di bawah gitu ya. Kenapa nggak gue bilang di video? Karena siapa tahu promo-promo berubah. Jadi teman-teman tinggal baca aja gitu guys. Ya dah, paling segini aja video kita kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan, siapa tahu nambah pahala, share juga ke teman-teman ya. Gue dan Eri pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.